Allah ada pengumuman dari Indonesia sebuah kita yaitu Bapak Ustaz Warahmatullahi kepada Bapak Ustaz dipersilakan. Ya, di Masjid Al-Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan bahas surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 65 sampai 66. Ya, surah Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar aturan Allah pada hari Sabtu. Maka kami berkata kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi manusia yang hidup di masa itu dan manusia yang hidup di belakang mereka, dan pelajaran berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah arti sederhananya surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. Ayat ini Allah menceritakan tentang satu kelompok, ya, satu masyarakat dari Bani Israel yang dulu pernah dihukum oleh Allah diubah bentuknya jadi monyet. Jadi sakampung itu sanagari itu semuanya jadi baru tanpa terkecuali. Jadi baru satu kampung itu dikutuk Allah jadi baru. Ini terjadi pada masa Nabi Musa. Dan Quran ini terjadi menurut riwayat yang sahih di daerah Lebanon sekarang, atau di Syam, tepatnya di pantai Lebanon itu. Nah, kenapa mereka diubah jadi baru? Ini dijelaskan lagi di surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Di surat Al-Baqarah 65-66 ini nanti dijelaskan lagi di Al-A'raf 163 sampai 166. Kata Allah, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Ini penduduk yang tinggal di pinggir pantai. Nah, ini penduduk yang diubah jadi baru. Nah, ini tinggalnya di pinggir pantai, kata Allah. Jadi Bapak dan Ibu, Allah mewajibkan umat Yahudi, umat Nabi Musa untuk sholat Jumat. Jadi begini Bapak Ibu, semua umat yang menerima kitab suci dari langit, Yahudi, Nasrani, Islam, ketiganya Allah berikan hari suci dalam satu minggu, satu hari. Umat Yahudi kebetulan dapat hari Sabtu. Sabtu itu artinya libur. Sabtu itu artinya libur. Itu makanya ada ayat di surat An-Naba, wa ja'alna naumakum subata. Subata itu dari kata Sabtu. Sabtu itu artinya tenang, libur. Termasuk tidur itu namanya subat, karena orang tidur itu istirahat, tenang, libur. Maka tidur. Ahad itu bahasa Arab, ahad, satu, hari mengesahkan Allah.
Dulu orang Belanda, orang Eropa takut dengan hari Ahad karena diganti dengan Minggu. Jadi itu aja waktu sampai Minggu itu. Ini semua hari itu bahasa Arab itu Ahad, satu, Isnin, dua, Selasa, Sulasa, tiga, Arbi'a, Rabu, empat, Kamis, lima, Jumat berkumpul, Sabtu libur. Nah, satu ini masalah itu. Lalu di zaman Belanda dulu orang takut dengan kata Ahad. Maka seorang pendeta dari Portugis, tokoh agama Kristen Portugis, namanya Domingo. Mereka lah ya yang dianggap tokoh besar dalam agama Kristen, diganti dengan nama Domingo. Lalu orang Belanda mencetak kalender secara besar-besaran. Dicetak kalender dipajanglah di rumah setiap tahun, Minggu, Senin, Minggu, Senin, Minggu, Senin. Nah, sampai merdeka, sampai sekarang pada Minggu. Nah, kalau ini diubah jadi Ahad, radikal waktu itu. Nah, sebenarnya namanya Ahad, tak ada Minggu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itulah waktu lagi apa ya? Lagi kadali ya. Padahal 90% umat Islam itu merdeka. Masa mengubah dari Minggu ke Ahad saya bisa. Itu simbol juga sederhana betul. Oke, nama hari ini namu itu tidak bisa. Ibu, bapak kamu tidak diganti baru namanya. Itu anggap sederhana namu itu. Walau wayawma la yasbitun, tapi kalau tidak Sabtu hari la taktihim, cino ikan saya tidak dapat. Itu bahayanya Pak. Hari Sabtu hari ibadah, hari suci, hari beribadah dari pagi sampai malam. Tapi ikan semalam-malam murah lebih. Hidan itu jamak dari hut itu sejenis ikan hiu, ikan paus, ikan apa. Akhirnya mereka tidak sabar ya. Tak akal menjadi godaan kali. Apa yang terjadi? Satu hari kompak mereka menangkap ikan. Sudahlah, sekali pun dapat alperi ikan, alperi cuma itu pengen ikan itu. Ada memang sebagian di situ yang tak menangkap ikan, memang beribadah, tapi mereka diam saja menangkap ikan. Maka Allah yang turunkan malaikat, kirim malaikat untuk mengubah semua mereka jadi baru. Ya. Ketika malaikat turun, hendak menghukum orang ini jadi baru sekampung itu, ternyata masih ada yang beribadah satu golongan, berzikir kepada Allah. Malaikat mengadu, ya Tuhan, masih ada di antara hamba-Mu di kampung itu yang beribadah kepada-Mu. Bagaimana kami akan menghukum mereka, mengazab mereka? Apa kata Allah? Mulailah hukuman dari mereka yang sedang beribadah itu. Kenapa? Karena mereka diam melihat kemungkaran terjadi. Hukum mereka lebih dulu. Maka semua sekampung itu jadi baru. Nah, tapi Bapak Ibu jangan menyangkul baru ini itu keturunan itu. Ini baru itu mati. Ini jadi baru, kalau jadi baru sebetulnya mati jadi udah beranak. Jadi baru itu punah sebetulnya. Jadi pelajaran bagi semua manusia, baik dan masa itu, setelahnya, terutama orang yang takut. Apa pelajaran berharganya? Satu, memang ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah, jadi Allah pilihkan kita hari-hari suci, hari-hari yang spesial nilainya untuk beribadah. Dan di hari-hari itu nilai ibadah dilipat gandakan nilainya oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, setiap ibadah yang besar, godaannya akan datang lebih besar. Orang Yahudi disuruh beribadah di hari Sabtu, nilai ibadahnya Masya Allah gadangnya. Tapi dia lagi godaan ikan banyak di hari Sabtu. Sungguh banyaknya menangkap ikan.
Awak begitu dulu. Misal Allah pilihkan kita bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan itu bulan ibadah dari itu. Bulan Ramadan itu bulan ibadah. Dari pagi sampai malam sebulan musuh kita beribadah sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, bulan Ramadan itu godaan ukada. Pitik lemah. Sehingga banyak ibu-ibu sibuk menggali pada ibadah. Tengok. Kalau puasa ini banyak orang gali, Pak. Hah? Sehingga lagi rami itu tapi gali pada masjid itu. Itu baru itu ikan itu Pak Ibu ya. Itu ikan. Untung tak menjadi baru kalau gali itu. Jadi memang godaan pun ada. Kalau dulu umat Yahudi digoda itu ikan godaan. Kan sama saja Pak, bentuk saya beda. Kalau kita digoda itu gali. Makanya ibu-ibu dari sahur sampai sore sibuknya sekali. Kalau mengapunya digali habis, buah habis, cintu habis, donde habis, satu laku. Coba bayangkan ibu, bulan puasa itu kapan doa yang paling mustajab di bulan Ramadan? Di puncak laparnya orang puasa. Kapan puncak lapar itu? Antara asar dan maghrib itu puncak lapar. Dan di situ doa yang paling mustajab, terutama di detik-detik saat kita akan berbuka. Kalau kita berdoa mengangkat tangan kata Nabi, itu doa yang paling didengar oleh Allah. Dan setan kalau betul itu bakalnya di ujung-ujung rokok buku rami di luar Pak. Itu jadi apa? Menjalankan buku sudah asal doa, lumpur orang berdoa Pak, sibuk juga buku dan mengkali sibuk juga kali. Itu buktinya Ibu, bila ada janji besar dalam ibadah, godaan besar itu akan datang. Itu belum palsu buktinya Ibu. Bulan suci ternyata timur hari itu. Sehingga Ibu kalau tadi orang belum palsu tak menggali itu panjang. Sehingga ibu-ibu ya terawih nak pek ya menggali. Kalau pun terawih Pak, lain terawih itu tapi Bapak itu dari tadi begali, sehingga ada khusus banyak mereka. Banyak ibu-ibu kalau semain terawih itu takut sama semua, karena terduduk ke buku. Padahal ibadah ada mengatakan ini juga kalah deh, gali tadi. Nah itu sama orang Yahudi itu. Yang kedua. Tapi ketika orang itu hendak diubah jadi baru sabun, aku jangan beribadah. Tapi kata Allah mulai azab dari mereka. Kenapa? Mereka diam melihat orang berbuat munkar. Ternyata Bapak Ibu, janji Allah di surat Hud ayat 117. Bapak Ibu kalau baca surat Hud 117, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan, membinasakan, menghukum satu negeri selama di negeri itu ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang muslim, bukan orang saleh. Bila orang saleh dia melihat kemungkaran, semua azab akan rata dan dimulai dari orang saleh tadi. Karena itu umat Islam pun tak boleh diam melihat kemungkaran. Perintah Nabi, kalau kau lihat kemungkaran, kalau gair biyadi, kau gunakan tangan mengubah. Bila kau tak mampu dengan tangan, bagi lisan, kau pakai lidah, katakan. Dan memang risikonya tidak mudah Bapak Ibu. Awak kalau mengatakan kebenaran itu dimusuhi. Tadi ada ustaz-ustaz sekali mengecek tentang kebenaran Bapak Ibu. Pilihannya banyak, penjara, dibunuh, diteror, atau diusir. Dari dulu Nabi Nuh juga begitu, dipersekusi. Nabi Ibrahim dibakar, diusir. Kenapa? Karena berkata benar. Nabi Musa dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Yahya pun dibunuh dalam itu.
Nabi Yahya itu manusia paling saleh, nabi, tempat bertanya orang-orang Bani Israel itu. Tapi dia mengatakan kebenaran di hadapan raja karena raja hendak menikah dengan anak tirinya. Dan dalam kitab Taurat dan Injil haram, sampai sekarang juga haram. Bacalah di surat An-Nisa itu, ya. Haram menikahi anak tiri. Sang raja ingin menikah anak tirinya dan menyuruh Nabi Yahya mengubah fatwanya. Nabi Yahya tidak mau. Akhirnya Nabi Yahya dibunuh secara sadis. Mengatakan kebenaran itu tidak mudah, kursi kuno balik. Makanya ulama-ulama yang tak luwih mengecek itu dimusuhi. Seakan-akan jadi musuh dengan. Tapi bila orang-orang baik memilih aman, dia azab dimulai dari mereka yang diam. Itu contohnya Sabul, ya, orang di hari Sabtu. Bukan tak ada orang baik, ada orang baik sedang beribadah mereka, tapi mereka diam. Maka umat Islam pun tidak boleh diam melihat kemungkaran itu. Mengecek minimal, tidak dilawan. Ya, itu perintah Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Manusia terbaik itu kata Allah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang kepada yang baik satu, tapi ada tugas kedua mencegah dari kemungkaran, dan yang kedua kok jadi masalah lagi. Jadi kau Ustaz kalau lebih mengecek itu radikal langsung, dimusuhi dia. Tapi risiko apa itu? Pilihan kita menghukum suatu rakyat, suatu bangsa, suatu negeri, Allah akan mematikan orang-orang yang mengamal ma'ruf nahi munkar dulu, supaya mereka tidak merasakan asap. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling menarik apa itu? Baku bantu mereka aku diubah jadi baru. Kan ada wawon, ya, ada babi, baku baru pilihan. Baku jadi baru. Ternyata itu ada pesan moral. Apa pesannya? Orang Yahudi itu perangainya mirip juga baru, mirip. Kau ada bapak ibu dan perangainya sama gitu, aku Yahudi. Kau ada perangainya sama gitu, aku Yahudi. Aku dikira baru kasar. Apa kesamaan orang Yahudi dan baru? Ini kan. Satu, baru itu binatang. Maka kalau orang kiamat tahu dengan orang baru kata. Baru itu dia tidak akan bergerak kecuali teriaki. Orang tak juga. Baru. Kalau dikecek, banjir. Nak kado ni banjir apa? Berkereta kuah. Banjir, maksudnya bukan baru pakai kunci. Itu kalau yang waktu ni bangkong kata itu. Baru cuma sampai kata itu. Siapa? Itu baru keterangannya. Orang Yahudi itu sabwana itu. Mereka tidak patuh, tidak taat kecuali diancam dengan hukuman. Ketika mereka disuruh beriman kepada Allah, Masya Allah, diselamatkan dari Fir'aun, dibelah laut selamat mereka. Kehausan di toko patuh kalwa ainin, kelaparan turun makan dari langit dari surga mana dan salwa. Tak tanggung banyaknya nikmat apa itu. Ketika disuruh beriman kepada Allah yang telah menolong mereka, yang telah memberi nikmat kepada mereka, disuruh beribadah oleh Nabi Musa, apa jawaban mereka? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman, tidak akan beribadah sebelum melihat Allah dengan mata kepala. Fa'akhazatuhum as-sa'iqatu, ditembak patui mereka. Ribuan kecilapan mati tembak patui. Wa antum tanzurun, sebagian tinggal dan tinggal pun mada ada. Itu orang Yahudi, mada tak tanggung-tanggung. Mereka tidak akan patuh kalau tidak diancam dengan hukuman. Nah, kamu juga baru.
Beda kita nih umat Muhammad tak perlu diancam, disuruh pun tak perlu. Coba lihat umat Islam kalau dipanggil salat, bagaimana cara manggilnya Pak? Hayya 'alas shalah, marilah, mari Pak, persuasif. Harusnya azan tidak hayya 'alas shalah, sallu, salat. Itu harus perintah. Awas kalau salat aku harus. Tapi umat Muhammad tidak, hayya 'alas shalah. Mereka datang tanpa dipaksa. Kalau Bapak itu dibangunkan subuh, salat subuh, apa panggilannya? As-salatu khairun minan naum. Kalimat berita apa? Salat lebih baik dari tidur. Berita kalimatnya, bukan istaiqizu, bangun. Nah, itu panggilan azan. Kalimat berita. Karena umat Muhammad pun lembut tak sama di orang Yahudi itu. Tapi kalau ada awak aku pebu, tidak mau di KCM, diancam-ancam lu baru menggaring, disapu-sapu anakku baru kakui, itu Yahudi. Orang Yahudi itu. Yang diancam baru patuh. Nah, itu waktu mereka diubah jadi Yahudi, jadi baru orang Yahudi. Yang kedua, baru diubah orang Yahudi itu jadi baru. Karena ada sama orang Yahudi baru apa itu pencimenge. Baru ke pencimenge. Apa kalau pakai baju rancang penyakit ke baru itu panjang muncul. Ini pencimenge. Dah ada ini ada oleh baru. Asal mendaki bagaimana? Itu pencimenge itu Pak. Cemenge itu. Itulah perang yang baru, cemenge. Padahal bantunya adalah rencana lebih. Jadi, waktu ibu-ibu itu, nah itu sama juga Yahudi. Kan ada ibu-ibu juga ada datang sama-sama, itu tipe kabar terlambat. Dia gak moral, lo tapi dari ibu kok. Nah itu banyak. Nah itu lah sama juga. Cemenge. Baru cemenge tak ada cemenge. Itu kenapa Bapak Ibu, kenapa mereka tidak mau beriman ke Nabi Muhammad? Padahal dalam Al-Quran diceritakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu lebih tahu Nabi Muhammad dari anak mereka sendiri. Lain anak istrinya melahirkan, mereka belum tahu anak aku atau tidak. Tidak tahu lebih. Kebetulan istri awak melahirkan anak istri awak, anak awak belum tentu anak awak dia. Tapi orang Yahudi kalau lahir Nabi Muhammad dicariin kinyo, ikulah Muhammad. Itu kenapa Abu Talib ketika mengajak Nabi Muhammad berdagang ke Syam umur 12 tahun, bertemu dengan seorang pendeta di perjalanan namanya Buhairah. Apa kata Buhairah? Ini anakmu? Ya, kamu bohong. Ini bukan anakmu. Kata anak, iya betul, bukan anak saya, anak saudara saya. Bapaknya sudah meninggal, betul. Ibunya sudah meninggal, betul. Apa kata Abu Hurairah? Sekarang kau bawa dia kembali ke Makkah. Jangan pernah lagi bawa keluar Makkah. Kenapa? Bila orang Yahudi melihatnya, dia akan dibunuh. Kenapa? Orang Yahudi tahu betul dengan Nabi Muhammad sejak lahir. Itu kenapa mereka orang Yahudi itu pindah besar-besaran dari Palestina ke Makkah. Ke Madinah. Di Makkah ada orang Yahudi lebih. Tidak ada orang Yahudi di Makkah, yang ada di Madinah. Cuma kau ayat-ayat riba banyak di Madinah dulu. Kenapa orang Yahudi pindah ke Madinah dari Palestina ramai-ramai itu? Karena dalam kitab-kitab Samawi disebutkan dalam kitab suci mereka, Taurat, Injil, Nabi terakhir ini, Nabi yang paling agung ini akan muncul di lembah Baina Farqalatain, lembah antara dua bukit hitam. Dalam ilmu geografi orang Arab, orang Yahudi, lembah yang berada di antara dua bukit hitam itu adalah Madinah atau Yasrib. Itu kenapa mereka pindah besar-besaran dari Palestina ke Madinah. Kenapa? Mereka